Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama membaca dari 1539. Keinginan mati pada waktu Tuhan. Di sini Suster Faustina berkata ya, hari ini aku berkata kepada Tuhan, kapan Engkau akan mengambil aku untuk bersatu dengan dirimu? Itu yang menjadi harapan Suster Faustina, bukan dari kacamata negatif, sudah give up terus mau mati aja karena sakit misalnya ya. Tapi kematian itu kematian itu menjadi sesuatu yang dirindukan oleh Suster Faustina, karena justru dengan kematian dia akan bersatu dengan Tuhan. Kapan Engkau akan mengambil aku untuk bersatu denganmu? Sakitku sedemikian parah. Memang orang-orang yang sudah sakit parah, yang kayaknya sudah tidak ada solusi ya, tidak ada way out, memang sering juga berkata, aduh saya kok sakit terus tiap hari, kapan sih Tuhan panggil saya? Kapan Tuhan ambil saya? Saya kan jadi nggak usah menderita lagi. Kita kadang-kadang suka dengar kata-kata seperti itu dari orang-orang yang sakit parah. Buat Suster Faustina, karena sakitnya sedemikian parah, dan aku telah menanti-nantikan kedatanganmu dengan kerinduan yang membara. Dan Yesus menjawab, siaplah selalu. Tidak lama lagi aku akan meninggalkan engkau di tempat pembuangan ini. Kehendak kudusku harus digenapi di dalam dirimu. Memang Yesus katakan kepada Suster Faustina tidak lama lagi, karena masih ada kehendak kudusnya Yesus yang harus dilaksanakan oleh Suster Faustina. Artinya tugas dia belum selesai di dunia. Jadi Yesus bilang nggak lama lagi, tapi bersiaplah. Siaplah selalu. Itu yang menjadi nasihat buat kita semua juga. Nggak ada yang tahu kapan kita akan meninggal. Contoh ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang teman bercerita. Mungkin umurnya lebih muda dari saya. Dia sakit batuk katanya. Tapi batuknya nggak parah, batuknya on off. Jadi kadang-kadang batuk, kadang-kadang enggak. Hari ke-6, saya nggak tahu persis ceritanya ya, tapi ternyata dia kena badai sitokin atau apa ya, dimana hari ke-7 langsung waktu sesak napas, paru-parunya diperiksa, sudah putih semua dan akhirnya meninggal. Kalau diikuti ceritanya kayaknya nggak mungkin. Dia batuk juga bukan batuk yang terus ya, tapi on off, kadang batuk kadang enggak. Dia juga mungkin merasa nyaman, badannya juga enggak demam, ya biasa aja. Mungkin kita seperti makan gorengan terlalu banyak terus rasanya mau batuk. Tapi dalam hitungan hari tiba-tiba meninggal. Jadi memang enggak ada yang bisa tahu kapan. Sehingga inilah kata-kata Yesus untuk kita semua juga. Siap, sedialah. Siaplah selalu. Kalau sekarang kita masih hidup, sekarang kita masih sehat, sekarang kita masih punya banyak waktu, artinya Tuhan juga mau berkata kepada kita semua bahwa ada kehendak kudusku terhadap engkau yang belum engkau laksanakan. Setiap orang punya PR, punya tugas berbeda-beda. Tapi yang pasti Tuhan akan senang kalau kita berdoa buat jiwa-jiwa yang sedang sekarat. Beberapa hari yang lalu kita dengar kan, bantulah aku. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina.
Berdoa koronka untuk jiwa yang sedang sekarat, orang berdosa yang sedang sekarat, yang sudah kehilangan pengharapan. Jadi mari Bapak Ibu semakin rajin berdoa. Inilah aku siap untuk segala sesuatu yang Engkau kehendaki. Itu jawabannya Suster Faustina. Dan Yesus juga berharap kita semua juga berani jawab yang sama. Tuhan, aku siap untuk segala sesuatu yang Engkau kehendaki. Suster Faustina mendambakan dengan penuh gairah untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Semakin cepat bisa bertemu, pasti semakin menyenangkan buat Suster Faustina. Bagaimana dengan kita? Kita malah menunda-nunda. Bukan karena keenakan hidup di dunia, tapi mungkin karena masalahnya adalah saya siap nggak? Aduh, saya belum siap, masih banyak salah, masih banyak egois, masih banyak mementingkan diri sendiri, masih banyak hal-hal yang lain. Hari ini Tuhan Yesus ingatkan kita, siaplah selalu. Suster Faustina mau kembali kepada Tuhan dengan segera, bukan karena penderitaan, bukan karena kesepian, bukan karena putus asa, tapi dia memang punya kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan. Beda dengan orang yang sekarat, yang tidak punya pengharapan, putus asa, kesepian, nggak bisa mengatasi sakit penyakitnya, sehingga dia mengambil jalan pintas bunuh diri. Engkau tahu bahwa aku tidak ingin meninggal, bahkan 1 detik pun sebelum waktu yang telah Engkau tentukan. Bagiku sebelum segala abad. Jadi Suster Faustina bilang di sini, dia mati 1 detik lebih cepat juga nggak mau dari apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi betul-betul mengandalkan Tuhan. Jadi jangan, Tuhan, daripada hidup kayak gini terus, udahlah saya mati aja. Orang yang nggak punya pengharapan, orang yang putus asa, orang yang memutuskan hidupnya, itu adalah orang-orang yang tidak berserah pada Tuhan. Kita semua suatu hari juga akan menghadapi kematian. Akan mengalami sekarat. Oleh sebab itu ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. 1, dalam masa itu nanti kalau kita alami, kita harus punya satu keyakinan bahwa kita akan bersatu dengan Tuhan. Bandingkan dengan hidup kita sekarang, apakah kita sudah yakin bahwa kita akan bersatu dengan Tuhan? Siaplah selalu. Ada kehendak kudusnya Yesus yang belum dilaksanakan, belum digenapi. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari Suster Faustina. Inilah aku siap, utuslah aku. Dengan kita melakukan karya-karya Tuhan, sebetulnya kita membawa bekal untuk ketemu dengan Tuhan, untuk senangan Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih ingat cerita seorang ibu yang suaminya penjudi ya, dia menjalani penderitaan tersebut dengan susah payah, tapi dia tetap setia pada Tuhan, dia tetap melaksanakan apa yang Tuhan minta, dan tetap bertanggung jawab untuk mengurus anak-anaknya yang sudah dititipkan Tuhan kepadanya. Dan pada waktu suaminya sakit, dia pun mengurus, menjaga, mendoakan, mengajak suaminya masuk menjadi Katolik, bahkan sampai akhirnya suaminya meninggal. Dia bawa bekal untuk ketemu Tuhan. Dan Suster Faustina katakan tadi, dia nggak mau mati 1 detik lebih cepat pun. Jadi kita berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, rencananya Tuhan saja yang terjadi. Kalau dikatakan kehendak kudusku, belum semuanya dilaksanakan olehmu.
Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa tahu dari firman Tuhan, kita bisa tahu dari diary-nya Suster Faustina. Banyak berdoa, khususnya buat yang sekarat, buat yang sudah meninggal. Dikasih tahu juga oleh Yesus, lakukan perbuatan belas kasih rohani, belas kasih jasmani. Di 742 dikatakan, lakukan perbuatan belas kasih dalam doa, dalam perkataan, dalam perbuatan. Itulah bukti engkau mencintai Tuhan. Kita punya mulut, kita bisa menjadi saksi hidup untuk mewartakan kerahimannya Tuhan. Melatih diri untuk semakin hari menjadi semakin murni, dan nyatakan kasih akan Allah itu nyata dalam hidup kita sehari-hari. Dan satu hal yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk sama-sama merenung pada hari ini ya. Ada suara Tuhan, suara Allah Bapa. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu ada di Matius 3 ayat 17. Nah, kalau Bapak Ibu merasa bahwa saya adalah anak Allah, maka Allah pasti mencintai saya, mencintai Bapak Ibu tanpa syarat. Kita sekarang ada di dunia, kita diutus Tuhan ada di dunia. Untuk apa? Untuk berbicara, untuk berkarya. Seperti yang sudah Yesus lakukan. Jadi kalau kita merasa yakin bahwa kita anak Allah, pasti kita dikasihi sama Tuhan tanpa syarat. Kita ada di dunia ini, ada di lingkungan ini, ada di sini pada masa pandemi, pada masa COVID-19 masih merajalela, pasti Tuhan punya maksud. Kita diutus oleh Tuhan untuk berbicara, untuk mewartakan kerahiman Tuhan, untuk berkarya, untuk nyata bahwa Tuhan ada, Tuhan membimbing, Tuhan memimpin kita, dan kita memang anak-anak yang dikasihinya. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.